Kebayang gak sih? Hidup miskin, nyanyi dari panggung ke panggung. Tiba-tiba jadi orang terkaya di kampung. Ini bukan sinetron, ini kisah nyata. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini aku mau ngebahas cerita yang lagi viral banget di kampungku. Cerita tentang seorang biduan dangdut yang dulu hidupnya pas-pasan. Sekarang hartanya melimpah ruah. Namanya Mawar, nama samaran ya. Dulu, Mawar cuma nyanyi di acara hajatan atau orkesan kecil. Penghasilannya ya cukup buat makan sehari-hari. Tapi, beberapa tahun belakangan ini, hidupnya berubah drastis. Dia bangun rumah mewah, beli mobil sport, bahkan punya beberapa sawah dan kebun. Banyak yang bertanya-tanya, dari mana Mawar dapat uang sebanyak itu? Awalnya, dia bilang kalau itu hasil kerja kerasnya sebagai biduan. Tapi, semakin lama, semakin banyak desas-desus yang beredar. Kabarnya, Mawar melakukan pesugihan. Konon, ada seorang laki-laki kaya raya yang tergila-gila padanya. Laki-laki itu rela memberikan apa saja demi mendapatkan cinta Mawar. Nah, laki-laki inilah yang diduga menjadi perantara pesugihan Mawar. Banyak yang bilang, Mawar menggunakan ilmu hitam untuk memikat laki-laki itu dan mendapatkan kekayaannya. Tapi, tentu saja, semua ini masih sebatas gosip. Belum ada bukti yang kuat untuk membenarkan tuduhan tersebut. Yang jelas, perubahan hidup Mawar yang drastis itu membuat banyak orang penasaran dan bertanya-tanya. Apakah benar Mawar melakukan pesugihan? Atau, semua itu hanya kebetulan belaka? Kita akan coba kulik lebih dalam cerita ini. Tapi ingat ya, jangan langsung percaya begitu saja. Kita harus tetap objektif dan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Karena, di balik gemerlap kekayaan, siapa tahu ada air mata dan rahasia kelam yang tersembunyi. Nah, semakin dalam aku mencari tahu, semakin banyak fakta-fakta mengejutkan yang terungkap. Beberapa tetangga Mawar mengaku sering melihat laki-laki misterius datang ke rumahnya pada malam hari. Laki-laki itu selalu berpakaian serba hitam dan wajahnya tertutup. Selain itu, ada juga yang mengaku pernah mendengar suara-suara aneh dari rumah Mawar pada tengah malam. Tentu saja, semua ini semakin menguatkan dugaan bahwa Mawar memang melakukan pesugihan. Tapi, Mawar sendiri selalu membantah tuduhan tersebut. Dia bilang, semua kekayaannya itu hasil kerja kerasnya selama ini. Dia juga menantang siapa saja yang bisa membuktikan bahwa dia melakukan pesugihan. Tapi, meski begitu, tetap saja banyak orang yang tidak percaya padanya. Mereka menganggap Mawar berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah laki-laki kaya raya yang diduga menjadi perantara pesugihan Mawar itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada yang bilang dia meninggal dunia. Ada juga yang bilang dia kabur ke luar negeri. Hilangnya laki-laki itu semakin menambah misteri dalam kisah ini. Apakah hilangnya laki-laki itu ada hubungannya dengan kekayaan Mawar? Atau, ada faktor lain yang menyebabkan dia menghilang? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benakku. Aku pun semakin penasaran untuk mengungkap kebenaran di balik kisah ini. Aku akan terus mencari tahu, sampai aku menemukan jawaban yang pasti. Karena, aku yakin, di balik setiap cerita, pasti ada pesan moral yang bisa kita petik. Jadi guys, setelah aku melakukan penelusuran lebih lanjut, aku menemukan beberapa fakta baru yang cukup mengejutkan. Ternyata, sebelum menjadi biduan dangdut, Mawar pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan tua yang kaya raya.
Perempuan tua itu sangat menyayangi Mawar dan menganggapnya seperti anak sendiri. Ketika perempuan tua itu meninggal dunia, dia mewariskan sebagian hartanya kepada Mawar. Nah, dari sinilah awal mula kekayaan Mawar. Dia menggunakan uang warisan itu untuk mengembangkan karirnya sebagai biduan dangdut. Dia juga membeli sawah dan kebun sebagai investasi. Jadi, bisa dibilang, kekayaan Mawar itu bukan hasil pesugihan, melainkan hasil warisan dan kerja kerasnya selama ini. Tentu saja, tidak semua orang percaya dengan penjelasan ini. Masih ada sebagian orang yang menganggap Mawar berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Tapi, aku sendiri cenderung percaya dengan penjelasan ini, karena aku melihat sendiri bagaimana Mawar bekerja keras untuk meraih kesuksesannya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya. Dia juga sangat ramah dan baik kepada semua orang. Jadi, menurutku, tidak mungkin dia melakukan pesugihan. Tapi, tentu saja, ini hanya pendapatku pribadi. Kalian bebas untuk percaya atau tidak percaya. Yang jelas, kisah Mawar ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan itu bisa diraih dengan kerja keras dan ketekunan. Kita tidak perlu mencari jalan pintas atau melakukan hal-hal yang tidak benar untuk menjadi kaya. Karena, pada akhirnya, kebenaran pasti akan terungkap. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan buat kalian yang punya cerita menarik lainnya, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.